Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Memanggang pegunungan api. Lembah api yang terbakar terletak di pegunungan api Panggang di bagian barat daya wilayah tengah. Pegunungan ini benar-benar terbentuk oleh gunung berapi panas. Sekilas, itu adalah warna merah tua yang monoton. Beberapa puncak gunung berapi mengeluarkan asap putih pekat yang menggulung dan mengembang. Terkadang, akan ada lava yang merembes keluar dari sana. Pegunungan api Panggang memiliki reputasi besar di seluruh wilayah tengah. Tentu saja, sebagian alasannya adalah karena Burning Flame Valley terletak di sini. Bagian lain dari alasannya adalah karena lingkungan pegunungan yang keras ini. Meskipun lingkungannya tidak terlalu enak dipandang, gunung berapi yang tak berujung telah mengakibatkan energi afinitas api di tempat ini menjadi sangat padat. Berlatih metode Ki afinitas api di sini tidak diragukan lagi akan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan 2 kali lipat hadiah dengan setengah usaha. Oleh karena itu, ada cukup banyak praktisi metode Ki afinitas api yang akan mengambil risiko dan datang ke tempat ini meskipun mereka sadar bahwa itu sangat berbahaya. Pegunungan api Panggang tidak jauh dari kota Tianhuang. Perjalanan tersebut memakan waktu kurang dari setengah hari. Selain itu, kecepatan terbang burung besar yang digunakan Penatua Chihuo cukup cepat. Oleh karena itu, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan sekelilingnya secara bertahap terisi dengan energi alam setelah 4 jam yang singkat. Kepenuhan semacam ini secara samar-samar bercampur dengan beberapa kekerasan. Mata Xiao Yan menatap ke kejauhan saat dia berdiri di belakang burung besar itu. Dia hanya bisa melihat garis merah menyala di ujung pandangannya. Garis merah menyala ini cukup mengesankan, dan seseorang tidak dapat melihat akhirnya dengan sekilas. Keke, teman muda Yan Xiao. Ini adalah pegunungan api Panggang. Markas besar Burning Flame Valley berada di dalamnya. Penatua Chihuo tersenyum kepada Xiao Yan saat dia melanjutkan, pegunungan api yang memanggang dipenuhi dengan energi afinitas api. Namun, karena gunung berapi yang meletus sepanjang tahun, energi ini mengandung beberapa kekerasan di dalamnya. Jika seseorang ingin menyerapnya, dia perlu mengusir kekerasan di dalamnya. Jika tidak, pikiran seseorang akan terpengaruh setelah pelatihan untuk waktu yang lama. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Meskipun Xiao Yan tidak perlu takut dengan energi kekerasan ini karena api surgawi melindunginya, ini disebutkan dengan niat baik oleh pihak lain. Selain itu, ada banyak magical beast di dalam Roasting Fire Mountain Range yang bahkan lebih liar, kejam, dan ganas dibandingkan dengan tempat lain. Selain itu, pegunungan api Panggang ini sangat luas dan tanpa akhir. Bahkan Burning Flame Valley saya belum menyelidiki beberapa tempat di dalamnya. Oleh karena itu, teman muda Yan Xiao harus berhati-hati jika kamu berjalan-jalan sendirian. Keke, terima kasih atas pengingat Anda, Penatua Chihuo. Penatua Chihuo melambaikan tangannya dengan sikap tidak peduli. Dia mengayunkan lengan bajunya dan burung besar berwarna merah menyala di bawah kaki mereka meningkatkan kecepatannya. Segera, itu berubah menjadi pancaran api yang mengalir ke pegunungan yang terus-menerus. Setelah memasuki pegunungan api Panggang, Xiao Yan akhirnya berhasil melihatnya dengan jelas. Tanaman hijau jarang terlihat di pegunungan ini. Sekilas, sebagian besar tempat ini adalah tanah merah tua. Bahkan sepetak rumput tidak dapat ditemukan di tanah. Tampaknya lingkungan di tempat ini memang cukup keras. Suhu juga meningkat secara signifikan setelah memasuki pegunungan api Panggang. Namun, suhunya tidak berarti apa-apa bagi Xiao Yan atau Penatua Chihuo.
Oleh karena itu, tidak satu pun dari mereka yang terlalu khawatir. Mata Penatua Cihuo menyapu pegunungan. Mulutnya langsung mengeluarkan peluit. Burung yang sangat merah dan merah menyala itu secara bertahap mengurangi kecepatannya. Sesaat kemudian, ia perlahan turun dan mendarat di kaki gunung berwarna merah cerah. Mata Xiao Yan melayang setelah dia melompat turun dari belakang burung itu. Ada dua gunung merah terang yang sangat megah di depannya. Kedua gunung besar ini bersandar dekat satu sama lain. Sebuah tangga batu berkelok-kelok menaiki gunung. Mata Xiao Yan berhenti di tempat tidak jauh di depan tangga batu. Kejutan segera melintas di matanya. Ruang di sana samar-samar memancarkan riak spasial yang mengejutkan. Jelas, ada ruang tersembunyi di baliknya. Keke, teman muda Yan Xiao, ikuti aku. Penatua Cihuo tersenyum. Dia memimpin untuk menaiki tangga batu. Xiao Yan mengikuti dari belakang saat matanya perlahan menyapu. Hatinya terasa sedikit waspada. Sesaat kemudian, langkah kaki mereka terhenti di ujung tangga batu. Hanya setelah berjalan ke titik ini, Xiao Yan menyadari bahwa ada tembok spasial di sini. Xiao Yan dengan lembut menekan tangannya ke dinding spasial dan kekuatan tolak yang mengejutkan melonjak keluar, dengan kejam menolak tangannya. Dinding spasial yang kokoh. Xiao Yan menjabat tangannya. Syok melintas di matanya saat dia berbicara. Keke, dinding spasial ini telah diperkuat oleh kepala lembah dari Burning Flame Valley saya selama beberapa generasi. Ia mampu memblokir serangan elit Douzon. Douzong biasa tidak akan bisa memecahkannya. Penatua Cihuo tertawa. Dinding spasial yang dapat memblokir serangan elit Douzon. Xiao Yan tanpa sadar mendecakkan lidahnya saat mendengar ini. Itu memang layak menjadi Burning Flame Valley. Fondasi seperti itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan faksi biasa lainnya. Penatua Cihuo tertawa. Dia mengeluarkan token giok merah menyala dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di dinding spasial. Riak aneh menyebar, dan orang bisa melihat dinding spasial secara otomatis terbelah secara lambat. Teman muda Yan Xiao, tolong! Elder Cihuo tersenyum pada Xiao Yan. Setelah itu, dia memimpin untuk masuk. Tubuhnya menghilang dengan cara yang aneh setelah melangkah melalui dinding spasial. Xiao Yan ragu-ragu sejenak. Langkah kakinya bergerak dan dia perlahan masuk ke celah spasial. Setelah masuk ke celah spasial, tempat di depannya tiba-tiba menjadi cerah. Ia biasa menutup matanya sebelum langsung membukanya dengan lambat. Kejutan di matanya segera menjadi padat. Tangga yang sangat panjang yang terbuat dari batu hijau muncul di depan Xiao Yan saat ini. Lingkungan tangga batu itu hijau subur. Xiao Yan mengangkat matanya dan melihat ke kejauhan, hanya untuk melihat bahwa cukup banyak bangunan telah terungkap di antara tanaman hijau. Ada suara-suara orang yang samar-samar ditransmisikan, berlama-lama di atas lembah tak berbatas ini. Menciptakan dunia sendiri. Sungguh layak menjadi salah satu dari 3 lembah besar. Bahkan seseorang seperti Xiao yang tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat pemandangan yang benar-benar berbeda dari dunia biasa di luar. Keke, ini tidak bisa dianggap menciptakan alam. Kemampuan itu adalah sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh keberadaan kelas Dou Sheng. Namun, setelah dibangun oleh generasi kepala suku dari Burning Flame Valley saya, tempat ini memang bisa dianggap sebagai utopia di antara dunia gunung berapi. Penatua Cihuo melambaikan tangannya. Namun, ada kebanggaan di antara alisnya. Pekerjaan yang terlibat dalam membangun lembah besar di dunia gunung berapi ini layak disebut besar. Xiao Yan menyeringai. Tangannya meraih udara kosong di depannya.
energi afinitas api tempat ini masih sepadat dunia luar. Namun, kekerasan di dalamnya sudah lenyap. Jelas, itu telah dimurnikan. Mengangkat kepalanya, Xiao Yan melirik ke langit dan samar-samar merasa ada distorsi padanya. Jelas, seluruh Burning Flame Valley ini ditutupi lapisan ruang yang terdistorsi. Metode ini mirip dengan Akademi Dalam. Namun, jelas bahwa penghalang spasial jauh lebih kuat daripada Akademi Dalam. Xiao Yan menghela nafas kaget di dalam hatinya. Banyak suara terburu-buru tiba-tiba muncul di sekitar hutan di sekitar tangga batu. Lebih dari selusin sosok gesit bergegas. Segera, mereka mendarat di sekitar tangga batu. Hanya setelah mata mereka tertuju pada Penatua Chihuo barulah mereka mengurangi kewaspadaan di wajah mereka. Semua dari mereka lalu membungkuk hormat padanya. Sosok manusia ini semuanya mengenakan pakaian berwarna merah. Apalagi, mereka belum terlalu tua. Namun demikian, benang Du Qi yang merembes keluar dari tubuh mereka relatif kuat. Xiao Yan mengangguk saat melihat ini. Tampaknya bakat murid-murid muda di Burning Flame Valley ini sangat mengesankan. Teman muda Yan Xiao, tolong ikuti aku. Elder Chihuo tersenyum pada Xiao Yan. Setelah itu, tubuhnya bergerak. Kakinya melangkah ke udara kosong saat dia terbang menuju wilayah lembah yang dalam. Di belakangnya, Xiao Yan juga melangkah ke udara dan mengikuti dari belakang. Semua murid Burning Flame Valley mengungkapkan ekspresi terkejut di mata mereka saat melihat ini. Orang itu sebenarnya adalah Dou Zong? Mengapa dia sangat muda? Seharusnya ada beberapa senior yang dengan sengaja mengubah dirinya menjadi seperti ini. Saya mendengar bahwa beberapa pil obat memiliki efek mempercantik. Aye, ini harusnya. Jika ini adalah usianya yang sebenarnya, bukankah dia akan sebanding dengan Nona Huo Er? Benar, hanya satu orang abnormal seperti Nona Huo Er saja sudah cukup. Akan menjadi pukulan yang terlalu berat jika ada lebih banyak dari mereka. Xiao Yan tidak mendengar percakapan pribadi antara orang-orang ini. Dia mengikuti Penatua Chihuo dengan saksama. Mereka terbang selama beberapa menit sebelum turun secara bertahap. Akhirnya, mereka mendarat di depan aula besar berwarna merah menyala. Ada banyak bangunan di tengah lembah. Cukup banyak murid Burning Flame Valley berpakaian merah berjalan di sekitar mereka. Kadang-kadang, suara orang-orang yang berdiam diri bisa terdengar, memungkinkan beberapa keaktifan melonjak di lembah yang sangat besar ini. Pada saat ini, ada cukup banyak murid Burning Flame Valley yang menjaga aula besar berwarna merah menyala. Mata waspada mereka berulang kali menyapu semua tempat. Tampaknya beberapa Grandmaster Alkemis lainnya telah tiba. Elder Chihuo bergumam saat dia melihat ke aula besar yang dijaga ketat. Apa yang ingin disempurnakan oleh kepala lembah Anda? Apakah ada kebutuhan untuk begitu banyak alkemis? Xiao Yan mengerutkan alisnya dan bertanya. Tidak perlu terlalu banyak. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk menemukan satu atau dua yang cocok di antara para alkemis ini. Tentunya, kalaupun salah satu tidak dipilih, Burning Flame Valley masih akan menyiapkan kado besar. Teman muda Yan Xiao tidak perlu khawatir. Penatua Chihuo tersenyum saat dia menjelaskan. Ada kebutuhan untuk seleksi. Xiao Yan semakin mengerutkan alisnya. Jika dia tidak dipilih, kemungkinan dia bisa melupakan tentang perubahan misterius 3 Misterius Skyfire. Dia tidak berpikir bahwa Burning Flame Valley akan menyerahkan teknik rahasia mereka kepada orang lain dengan mudah. Aku akan menunggu dan melihat. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pada saat ini, dia tidak bisa begitu saja berbalik dan pergi.
Yang bisa dia lakukan hanyalah menghela nafas dan menganggukkan kepalanya. Penatua Cihuo tersenyum canggung saat melihat Xiao Yan mengangguk. Setelah itu, dia buru-buru memimpin jalan di depan. Di belakangnya, Xiao Yan menghela nafas saat dia melihat ke aula besar berwarna merah menyala. Dia dengan cepat mengikuti. Karena dia sudah tiba di Burning Flame Valley ini, dia akan mendapatkan Skyfire Tree Mysterious Chanya terlepas dari apa yang terjadi. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.